Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Amel. Di video kali ini aku mau sharing nih tentang gimana sih cara berinvestasi menggunakan emas untuk membeli rumah. Berbicara tentang investasi emas, mungkin dari kita berpikir ini adalah instrumen investasi yang bisa dibilang lumayan kuno, karena dari zaman dulu kayaknya kakek nenek kita juga udah menggunakan emas sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi karena dirasa paling aman. Emas sendiri adalah investasi yang cocok untuk jangka panjang yang gunanya bisa mempertahankan aset yang kita punya dari yang namanya inflasi. Nah, investasi emas yang aku maksud di sini adalah emas batangan, bukan emas perhiasan ya. Kenapa? Karena kalau emas batangan atau logam mulia itu kan emasnya 24 karat. Selain itu, memiliki satuan yang jelas dan juga berstandar dan bersertifikasi. Sedangkan kalau emas perhiasan itu biasanya kalau kita jual kembali akan banyak biaya-biaya tambahan yang bisa mengurangi keuntungan kita, karena emas perhiasan itu nggak ada standarnya dan nggak ngikutin harga pasar juga. Jadi bisa dibilang emas perhiasan itu dihargai oleh si penjual tokonya aja. Suka nggak penjual tokonya dengan emas yang kita punya gitu ya. Dan sebenarnya gimana sih cara aku berinvestasi emas? Nah, kalau dibilang cara aku dalam berinvestasi emas ini termasuk yang lumayan sangat konservatif kalau bisa dibilang. Disclaimer dulu ya, jadi ini berdasarkan keyakinan dan pemahaman aku setelah beberapa kali mengikuti kajian dari Ustadz tentang bagaimana cara berinvestasi di emas tanpa mendiskreditkan cara orang lain dalam berinvestasi di emas itu sendiri. Jadi, cara yang diperbolehkan dalam berinvestasi emas di agamaku berdasarkan pemahaman dari kajian-kajian tersebut adalah emas yang dibeli secara langsung dan tunai. Jadi, di video ini aku cuma bakal bahas pembelian emas secara langsung. Jadi aku nggak akan bahas tentang misalnya emas digital ataupun menabung emas di suatu institusi yang kemudian baru dicetak emasnya. Terus ini dia nih tips dari aku buat temen-temen yang mau investasi menggunakan emas. Yang pertama, kamu harus tentuin dulu nih tujuan dari investasi emas ini buat apa. Misalnya buat beli rumah harga sekitar 250 juta di 5 tahun lagi. Ini contoh aja ya, mungkin itu cukup buat bayar DP-nya gitu. Nah, gunanya buat kita tahu nih sebenarnya seberapa banyak sih emas yang kita kumpulin dengan cara nanti kita konversiin. Buat konversinya, kita bisa gunain harga buyback emas yang ada di website logamulia.com. Jadi, perhitungan untuk case ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Misalnya nih, harga buyback saat ini untuk emas adalah 887.000. Nah, tadi kan kita butuh uang 250 juta kan buat beli rumahnya, sehingga perhitungannya adalah 250 juta dibagi harga buyback tadi 887.000. Kurang lebih jumlahnya adalah 282. Artinya total emas yang harus kita kumpulkan buat kita beli rumah di 5 tahun lagi adalah 282 gram. Kalau ada pertanyaan, kok cara ngitungnya gitu aja ya? Kok inflasinya nggak dimasukin? Karena fun fact-nya adalah harga barang saat ini, misalnya rumah, jika kita hitung setara dengan nilai emas itu akan sama harganya di masa depan. Karena balik lagi, emas itu kan adalah suatu investasi yang mempertahankan suatu nilai aset yang kita punya dari inflasi. Makanya perhitungannya seperti itu. Masuk ke tips yang kedua, setelah kita tahu berapa jumlah emas yang harus kita kumpulkan ke depannya, selanjutnya kita menentukan satuan emas yang akan kita beli. Kalau aku prefer yang satuannya 5 gram atau 10 gram.
karena akan lebih murah dibandingkan kalau yang satuannya lebih kecil kayak setengah atau 1 gram. Tapi sebenarnya ini balik lagi kebiasaan teman-teman. Teman-teman bisa komit nggak buat nyimpan uang sampai uangnya cukup untuk membeli emas setara 5 atau 10 gram tadi. Kalau kira-kira teman-teman nggak bisa lihat uang nganggur di tabungan, ya udah beli aja. Ketika ada uang langsung beli aja setengah gram atau 1 gram, karena kan sebenarnya harus balik lagi ya ke kebiasaan kita gitu. Nah, tapi sebenarnya berapa sih target per bulan kalau kita mau mencapai tujuan beli rumah di 5 tahun lagi? Jadi kan kita itu butuh 282 gram di 5 tahun lagi pembayarnya. Artinya 282 gram tadi kita harus bagi dengan 60 bulan atau 5 tahun. Sehingga angkanya kurang lebih 4,7 gram. Artinya kita harus mengumpulkan atau membeli 5 gram emas per bulan. Nah, kalau teman-teman ngerasa, aduh kayaknya belum sanggup deh buat target per bulan beli emasnya segitu. Nah, gimana ya caranya biar tetap nanti kita bisa beli rumah? Ada 2 cara teman-teman sebenarnya. Yang pertama, teman-teman bisa menurunkan standar rumah yang teman-teman mau beli. Mungkin yang sekarang kira-kira 250 juta diturunin jadi 200 juta. Atau cara yang kedua, teman-teman memperpanjang masa waktu target tersebut. Misalnya yang awalnya mau beli rumah di 5 tahun jadi 6 tahun, sehingga kan bulannya semakin panjang ya. Jadi target emas yang harus kita kumpulin per bulannya juga akan berkurang gitu. Tips yang ketiga adalah belilah emas di toko emas yang terpercaya. Kalau aku memang lebih prefer di toko emas yang udah terkenal dibandingin kayak official gallery Antam, karena biasanya harganya lebih kompetitif. Mungkin teman-teman yang punya waktu lebih bisa survei langsung di hari yang sama gitu ya, buat perbandingan secara langsung kira-kira harga mana yang lebih kompetitif. Kurang lebih itu sih tips dari aku dalam berinvestasi emas. Nah, teman-teman yang nonton video ini kira-kira punya pengalaman nggak sih investasi emas itu seperti apa? Boleh dong share di kolom chat gimana cara teman-teman berinvestasi emas, dan mungkin ada tambahan tips and trick untuk teman-teman yang lain yang baru mau berinvestasi di emas. Kurang lebih segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang nonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada kritik dan saran, and see you on the next video. Bye bye.